Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repan Gunawan dari kelas 11 Saya Taya Fauzan Arkananta dari kelas 11 juga. Kami berdua di sini ingin ke museum. Ada 3 museum, yaitu museum apa, Jaril? Museum Proklamasi, Museum Kebangkitan, dan Museum Sumpah Pemuda. Oke, jadi kami berdua akan ke museum 3 itu. Pertama-tama tunggu kita di video selanjutnya. Saksikan terus. Oke, sekarang kita sudah sampai di museum pertama kita, yaitu Museum Sumpah Pemuda yang letaknya ada di stasiun Pasar dekat Pasar Senen. Mau tahu jalurnya gimana? Mari. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman depan. Bisa kalian lihat di sebelah sini. Di sini adalah batu peresmian gedung Museum Sumpah Pemuda ini. Yang berisi informasi seperti yang pertama, museum ini ternyata diresmikan oleh presiden kedua kita, yaitu Presiden Soeharto, pada tanggal 20 Mei 1974. Dan juga bisa kalian lihat di sini ada 2 tokoh penting pada Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Muhammad Yamin sebagai sekretaris panitia Kongres Pemuda kedua, dan itu ketua panitia Kongres Pemuda kedua. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke dalam nih. Ikutin terus ya. Jadi di sebelah kiri saya ini adalah timeline terbentuknya Museum Sumpah Pemuda. Jadi pada tanggal 1998 berdirinya Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1998, yang bernama Jensin Verjendingin pada tanggal 22 Desember 1908. Lalu pada tahun 1915 berdirinya Tridharma pada tanggal 7 Maret 1915. Dan di sini juga ada pada tahun 1917 berdirinya nama Idealis Parade, itu yang diciptakan oleh John Soman Armando pada tanggal 9 Desember 1917. Nah, lalu di sini terciptanya lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wiratma Supratman pada tanggal 1928. Kongres Sumpah Pemuda yang pertama itu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, lalu ini Indonesia Muda. Indonesia Muda itu dideklarasikan di Solo pada tanggal 20 Desember 1930 sampai 2 Januari 1961. Lalu lagu Indonesia Raya diubah untuk kepentingan program Jepang. Nah, ini dia pada tahun 1995 proklamasi kemerdekaan Indonesia Raya dan nama Indonesia Raya itu diciptakan dengan warna bendera merah putih. Pada sidang BPUPKI yang diciptakan oleh Muhammad Yamin untuk membahas mengenai wilayah tanah air kita, yaitu di Indonesia ini. Mau tahu selanjutnya? Ayo bikin video. Nah, di sini ada sebuah pesan dari Tirto Ali Surjo yang bertulisan, dengan bekerja sebagai redaktur koran, saya bisa menggerakkan hati bangsa. Nah, lalu di tengah ini ada di paparan sejarah gedung, yaitu foto peserta Sumpah Pemuda di rumah di kos Keramat 106 yang bernama Stovia, yaitu sekolah dokter Jakarta, dan Regis on School di Batavia atau sekolah hukum. Lalu di sini terpapar foto Simponi Muda, yaitu menjadi prasejarah di Sumpah Pemuda ini. Nah, lalu di sini ada apa sih? Nah, kalau mau tahu, di sini ada gambar peta dari Walden Freden, yaitu Walter Freden itu adalah kota Hindia Belanda yang sekarang belum menjadi bagian Indonesia. Nah, sekarang sudah menjadi kota di Jakarta Pusat. Lalu pada abad ke-18, Gubernur Jenderal VOC Peter Wilkes van Overstetten yang menjadikan Walden Freden sebagai pusat
penelitian dan sekarang telah menjadi gubernur jenderal yang baru. Nah, tadi gimana perjalanannya? Sangat ramai sekali kan? Nah, sekarang kita sudah sampai di musim kedua, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Gimana video selanjutnya untuk menyaksikan sejarah dari museum ini? Saksikan terus video kita ya. Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Awal berdirinya pendidikan kedokteran di Indonesia ini ada kaitannya dengan pemberantasan berbagai penyakit menular, tipes, kolera, disentri, dan lain-lain yang tersebar di daerah Banyumas dan Purwokerto pada 1847. Wabah penyakit tersebut tidak dapat diberantas oleh tenaga medis pemerintahan Hindia Belanda yang jumlahnya terbatas. Begitu juga dengan cara pengobatan yang telah ada pada waktu itu, tradisional. Pengetahuan masyarakat pribumi tentang pengobatan dan kedokteran di masa itu sangatlah minim. Mereka hanya berharap kepada para dukun yang saat itu mereka percayai akan mampu menyembuhkan semua jenis penyakit yang mereka derita. Sehingga ada usul dari Kepala Jawatan Kesehatan waktu itu, Dr. W. Bosch, untuk mendidik beberapa anak bumi putra untuk menjadi dokter pribumi dan vaksinator atau mantri cacar. Selesai pendidikan, mereka harus bersedia masuk dinas pemerintahan sebagai mantri cacar. Stovia merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevrede, sekarang Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sekolah Dokter Jawa menempati salah satu bangunan yang ada dalam rumah sakit militer, karena pengajarnya merangkap sebagai dokter di rumah sakit tersebut. Tahun 1899, atas usul Dr. H.F. Roll, dibangun gedung baru. Pembangunan gedung ini mendapatkan bantuan dari 3 orang pengusaha Belanda dari Delhi, yaitu P.W. Jansen, Jan Jenshuis, dan H.C. van den Honner. Pada 1 Maret 1902, gedung baru tersebut mulai resmi digunakan untuk Stovia, School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yaitu Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Munculnya Stovia menandai berakhirnya Sekolah Dokter Jawa. Tanggal 1 Maret 1902, gedung tersebut secara resmi digunakan untuk pendidikan kedokteran dan asrama yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuninya. Gedung baru tersebut menjadi tempat belajar dan tempat tinggal yang menyenangkan karena lingkungan sekitar gedung sangat asri. Halaman gedung dipenuhi hamparan rumput diselingi dengan taman-taman yang indah. Pemanfaatan gedung baru menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi School tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra dengan masa pendidikan 9 tahun. Kurikulum pendidikan di Stovia disesuaikan dengan School voor Officieren van Gezondheid di Utrecht, sehingga lulusan Stovia diharapkan sama dengan lulusan sekolah serupa di Eropa. Pelajar Stovia yang sudah menyelesaikan pendidikannya mendapatkan gelar Inlandsarts atau Dokter Bumi Putra. Mereka diangkat menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular. Dokter-dokter muda ini akan dibekali dengan tas kulit yang berisi alat-alat kedokteran dan uang saku untuk perjalanan menuju lokasi tugas. Tanah yang digunakan untuk membangun gedung Stovia berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Bangunan di bagian timur dimanfaatkan untuk kantor direktur, kantor dewan pengajar, tata usaha, poliklinik, dan ruang kelas. Bangunan di bagian utara, barat, dan selatan dimanfaatkan sebagai asrama yang dilengkapi dengan kamar mandi. Pada bagian tengah halaman, terdapat 3 bangunan yang dimanfaatkan untuk praktek fisika dan kimia, kegiatan senam atau gimnastik, dan ruang rekreasi. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah karena pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pelajar Stovia kepada semua anak bumi putra yang memenuhi syarat. Pelajar Stovia umumnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi,
karena persyaratan untuk masuk menjadi pelajar Stovia harus melalui proses yang sangat ketat dan selektif. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stovia dianggap tidak representatif lagi untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan dokter. Karena itu, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung baru di Salemba yang bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sebagian lagi menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gedung tersebut menjadi tempat pendidikan kedokteran merangkap rumah sakit. Peralatan kedokteran yang ada di dalamnya sama dengan yang ada di Eropa. Mulai bulan Juli 1920, kegiatan pendidikan Stovia pindah ke gedung baru di Salemba. Kepindahan pendidikan Stovia ke gedung baru tidak dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara bertahap. Pelajar Stovia diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di asrama Stovia atau kos di rumah penduduk yang ada di daerah sekitar Salemba. Tahun 1926, gedung Stovia tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan kedokteran. Semua aktivitas pendidikan kedokteran dipindahkan ke Salemba, termasuk asrama para pelajarnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memanfaatkan gedung Stovia sebagai tempat pendidikan sekolah Meer Algebreed Lager Onderwijs atau MULO, Algemeen Middelbare School atau AMS, dan sekolah apoteker. Pada masa pendudukan tentara Jepang tahun 1942 sampai 1945, gedung ex-Stovia ini oleh pihak Jepang digunakan sebagai tempat penampungan bekas tentara Belanda sebagai tawanan perang Batalion 5 ex-KNIL. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, ex-serdadu KNIL yang sebagian besar berasal dari Ambon menghuni gedung ex-Stovia sampai tahun 1973. Guna memfungsikan gedung kebangkitan nasional sebagai museum, maka museum-museum yang ada yaitu Museum Budi Utomo, Museum Kesehatan, Museum Pers, dan Museum Pergerakan Wanita yang dikelola oleh Pemda DKI dilebur menjadi satu, menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Begitu juga kantor-kantor yang terdapat di dalamnya yang dikelola oleh pihak swasta, kemudian dipindah keluar gedung. Dan bekas ruangan perkantoran tersebut dipergunakan untuk pengembangan pameran tetap museum. Pada tanggal 27 September 1982, pengelolaan Gedung Kebangkitan Nasional dialihkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu pada tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan gedung ini sebagai bangunan cagar budaya. Museum Kebangkitan Nasional sangat mendukung dan mengaplikasikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, sehingga Museum Kebangkitan Nasional bukan hanya sebagai ruang rekreasi dan edukasi saja, tetapi juga menjadi ruang publik masyarakat untuk beraktivitas dan bertukar ide gagasan, serta sebagai wadah menyalurkan kreativitas masyarakat yang tentunya memajukan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Peristiwa bersejarah di Gedung Kebangkitan Nasional. Bulan Desember 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo mengadakan ceramah tentang studi fonds atau beasiswa di hadapan pelajar Stovia. Tanggal 20 Mei 1908, pelajar Stovia mendeklarasikan berdirinya organisasi modern pertama, Budi Utomo. Tanggal 7 Maret 1915, pelajar Stovia mendirikan organisasi kepemudaan pertama, Trikoro Darmo. Tanggal 6 April 1973, Gedung Stovia mulai dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Tanggal 20 Mei 1974, Presiden Soeharto meresmikan pemanfaatan Gedung Kebangkitan Nasional. Tanggal 27 September 1982, dialihkan pengelolaannya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tanggal 12 Desember 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bangunan bersejarah Gedung Kebangkitan Nasional sebagai cagar budaya. Tanggal 7 Februari 1984, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan sebuah museum di dalam Gedung Kebangkitan Nasional dengan nama
Museum Kebangkitan Nasional. Tanggal 13 Desember 2001, Museum Kebangkitan Nasional menjadi unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun 2012 sampai sekarang, Museum Kebangkitan Nasional menjadi unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2013 menjadi Cagar Budaya Nasional. Nah, gimana semuanya? Sekarang kita sudah di museum terakhir nih, yaitu Museum Proklamasi yang berletak di Menteng, Jakarta Pusat. Mau tahu selanjutnya? Ayo kita masuk. Ini ya. Nah, kita sekarang sudah di dalam Museum Proklamasi. Sekarang kita berada di ruangan pertama nih. Ada apa sih di sini? Nah, di sini ada pertemuan dengan Maeda. Siapa itu Maeda? Itu pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta lagi dan Muhammad Soebarjo ditinggal oleh Laksamana Maeda di kediaman sekitar pukul 10 sepulang dari Rengas Dengklok. Nah, pertemuan ini banyak sekali membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia, proklamasi, dan juga ya macam-macam itulah. Nah, sini gue ada ini nih, itu bangunan museumnya yang ada denanya nih, lumayan besar ya denanya. Ayo kita telusuri museum proklamasi. Nah, di ruangan selanjutnya kita ada sebuah ini nih, itu perumusan naskah proklamasi. Apa sih itu isinya? Itu menjelang dini hari pukul 3 pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta lagi dan Ahmad Soebarjo memasuki ruangan makan. Mereka duduk mengitari meja panjang bersama Bung Karno dan pada sama Laksamana Maeda untuk membicarakan tentang proklamasi, untuk menyiarkannya secara dialog. Juga ada miniatur dari Bung Karno, Hatta dan juga ada teks proklamasinya. Bisa dilihat dari ini teks proklamasinya. Video coba. Penjelasan tentang pengetikan penandatanganan naskah proklamasi, itu sebuah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Soebarjo yang disetujui oleh hadirin para Bung Karno. Nah, siapa sih yang mengetik naskah proklamasi ini? Nah, tokoh untuk yang mengetik naskah proklamasi ini itu oleh Sayyidi Melik. Jadi Bung Hatta itu dulu Sayyidi Melik itu mengetik naskah proklamasi dengan bahasa yang baku seperti yang tempo, itu diubah jadi tempo. Kalian mau tahu selanjutnya? Ruangan pengetikan naskah teks proklamasi. Dan di sini juga ada tombol bahasanya nih. Ayo kita tombol bahasa Indonesia. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayyidi Melik ditemani BM Diah mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. After being announced. Nah, di sini kita dijelasin nih tentang penjelasan pengesahan naskah proklamasi. Jadi Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Soebarjo ini merumuskan supaya
supaya naskah proklamasi ini didengar oleh semua hadirin dan diundang oleh para Bung Karno. Nah, Bung Karno menyuarakan naskah proklamasi ini secara berulang-ulang supaya para hadirin mengerti arti dari naskah proklamasi ini. Ini adalah para tokoh yang hadir di naskah teks proklamasi. Ada banyak ya di sini, foto-fotonya bisa dilihat saja. Ini seperti kalau ini sebuah proklamasi yang diketik oleh dan dibacakan oleh Bung Karno. Seperti inilah. Nah, gimana perjalanan kita setelah 3 museum? Lumayan seru kan? Nah, kayaknya kita hanya bisa ngakhirin sampai museum ketiga ini ya guys. Nah, gimana tadi di museum sebelumnya itu Museum Pemuda, Museum Kebangkitan dan museum terakhir ini Museum Proklamasi. Sangat banyak sejarahnya ya para 3 museum itu, apalagi di Museum Kebangkitan. Sangat luas dan sangat banget banyak sejarahnya. Nah, jadi inilah akhir dari kita berdua. Saya Ataya Fauzan Arkananta. Saya Ariel Pandu Gunawan. Bila salah, mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.